Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman. Kita sebelum mendengarkan firman dan membaca Alkitab, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia-Mu kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami dapat mengarah kepadamu, dan kami dapat melakukan segala firman yang sudah Kau beritakan hari ini ya Bapa. Dan kiranya hanya Roh Kudus-Mu yang menyertai pemberitaan firman hari ini ya Bapa. Berkati kakak sekolah minggu dalam menyampaikannya. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu saja yang berkata-kata di dalamnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab Galatia 6 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak kasih tahu tentang jemaat Galatia yang suka berubah-ubah dalam pemberitaan atau dalam menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kehidupan mereka berjemaat. Nah adik-adik, Rasul Paulus memberitakan firman dan menyampaikan agar para jemaat di Galatia itu saling bertolong-tolongan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Nah adik-adik, demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus saling tolong menolong. Untuk itu tema minggu ini adalah gotong royong. Nah, siapa yang tahu arti kata gotong royong? Gotong royong itu apa? Nah, kalau adik-adik tahu, itu kakak salut banget, kalian hebat. Kalau yang belum tahu, jadi gotong royong itu adalah kegiatan bersama-sama kita dan lingkungan kita dalam mencapai satu tujuan, atau kita saling tolong-menolong. Bagaimana sih banyaknya orang atau teman-teman kita misalnya mau mencapai satu tujuan yang baik gitu ya adik-adik. Itu yang namanya gotong royong. Kita saling membantu untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai hasil yang kita inginkan secara bersama-sama. Nah adik-adik, di rumah pun kita bisa melakukan gotong royong. Contohnya, untuk membuat rumah bersih, pasti mama, papa itu pengen adik-adik juga membantu kan. Adik-adik membantu orang tua untuk membersihkan rumah, mulai dari bangun tidur, beresin tempat tidur sendiri, terus mungkin bantu menyapu atau bantuin mama masak supaya kalian bisa makan bersama, makan enak bersama-sama. Itu kalian saling membantu mempersiapkan bahan masakannya, kan bisa seperti itu ya adik-adik. Sama membersihkan rumah juga termasuk gotong royong kalau antar keluarga, misalnya adik sekolah minggu sama kakaknya, sama mamanya, sama papanya, semua yang ada di keluarga itu saling membantu membereskan rumah. Misalnya ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang lap kaca, ada yang beresin tempat tidur yang tadi kakak bilang. Kalau bangun tidur itu termasuk gotong royong antar keluarga. Nah ada juga nih gotong royong di lingkungan masyarakat, tetangga. Misalnya kayak gini, membantu membersihkan lingkungan kita, tempat tinggal kita, agar terhindar dari penyakit. Sama seperti kita di keluarga kita saling membantu. Sama seperti kita dan tetangga kita saling membantu gitu ya adik-adik. Nah yang tidak boleh dalam bergotong royong, yang tidak boleh dilakukan, maksud kakak yang tidak boleh dilakukan bersama-sama adalah apa?
mengerjakan ulangan bersama-sama. Oh, itu tidak boleh gotong royong ya adik-adik. Jadi kalau misalnya ulangan, ujian itu nggak dikerjakan bersama-sama, meskipun mau mendapat nilai yang baik, meskipun mau dapat nilai yang bagus, kita semua, tapi kita tidak boleh mengerjakan bersama-sama. Itu mengerjakannya harus sendiri-sendiri. Nah, gotong royong itu baik untuk tujuan bersama ya adik-adik. Jadi adik-adik mulai sekarang udah bisa menerapkan kegiatan gotong royong di pertama di keluarga, kedua di lingkungan tempat tinggal atau di sama tetangga adik-adik, sama teman-teman adik-adik. Gotong royong bersihin sampah di depan jalanan rumah itu juga bagus, membantu orang tua yang membersihkan got atau selokan yang kotor itu juga bagus. Kenapa sih kita melakukan gotong royong? Karena ketika ada pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama, saling membantu. Karena ada peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi semua kegiatan atau hal besar yang kita inginkan itu akan terasa lebih ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Kalau kita lakukan orangnya banyak, kita bagi tugas. Seperti yang kakak bilang tadi, dalam rumah kalau mau rumahnya sangat bersih kan, kalau mamanya ngerjain sendirian kasihan kan, berat, capek, mungkin mama baru pulang kerja terus harus bersihin rumah, harus cuci piring, itu kan kasihan mamanya, jadi capek, kelelahan, bisa sakit. Nah kalau dikerjakan bersama-sama sama anggota rumah yang lainnya, sama adik sekolah minggu bantuin nyapu atau ngepel, itu akan terasa ringan, mamanya jadi sehat atau mamanya jadi seneng kan, yang harusnya mamanya bisa kerjakan yang lain gitu. Jadi rumahnya bersih, rumahnya rapi karena kita semua bergotong royong saling membantu membereskan rumahnya. Nah adik-adik, inilah firman hari ini, inilah tema kita hari ini yang bergotong royong. Jadi adik-adik harus terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk hal yang baik, untuk hal yang positif. Kita harus bergotong royong supaya lebih terasa ringan, apalagi untuk pekerjaan yang berat. Misalnya juga kakak kasih contoh mencuci piring, kalian cuci piringnya bareng adik-adik atau kakak kalian gitu, itu akan terasa lebih ringan. Misalnya ada yang satu nyabunin, kakaknya nyabunin, adiknya nyiramin piringnya, nanti ngebilas piringnya, nanti ada yang nyimpen adiknya lagi. Kalau 3 bersaudara ya adik-adik, itu akan terasa lebih ringan adik-adik. Nah inilah firman kita. Sekarang kakak mau kasih ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 2. Sudah ketemu? Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah ini ayat hafalannya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada kata-kata saling membantu lagi adik-adik. Jadi ini harus kita terapkan banget dalam kehidupan kita untuk saling membantu dalam kasih Kristus. Dihafalkan ya adik-adik. Nah untuk PR atau tugas, mungkin kakak bisa minta adik-adik sekolah minggu untuk video atau rekaman kalian menyapu halaman atau melakukan kegiatan rumah, tapi tidak sendiri, mungkin bersama orang tua atau bersama adik atau bersama kakaknya. Pokoknya kalian lebih dari satu orang melakukan satu kegiatan secara bersama-sama dan saling membantu adik-adik. Video singkat aja ya adik-adik, bisa dikirim ke kakak sekolah minggu atau ke grup orang tua sekolah minggu adik-adik. Nah sekarang kita sudah selesai firmannya, kita bisa berdoa. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa ayat hafalannya, terus diterapkan apa yang sudah kalian dengarkan hari ini. Kita mau berdoa, kita tutup firman, kita tutup sesi firman hari ini dalam doa.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya apapun yang kami lakukan, mungkin yang tadi menyakiti hatimu ya Bapa selama sesi firman, kiranya Kau mau mengampuninya, agar kami layak menjadi anak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang tidak sempurna, doa yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekian firman hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Selamat hari Minggu. Shalom. Oke adik-adik, tadi kita dengerin firman ya. Temanya tentang apa? Gotong royong. Gotong royong itu apa sih tadi dijelasin? Wah, kita harus gotong royong, membantu, saling menolong sama teman-teman kita, sama semuanya. Sekarang akan mau tanya, di sini siapa yang punya teman? Saya. Coba kakak mau tanya, kakak di sini temennya namanya siapa? Coba sebutin salah satu. Namanya Acu. Kakak Acu, iya. Kalau abang pengen temennya siapa? Stephen. Namanya Stephen. Kalau abang Dose, temennya namanya siapa? Oh, Benny. Abang pengen temennya mereka. Nah, kalau misalkan temen itu kayak gimana? Harus ngapain? Saling menolong, mendukung. Terus kalau temannya sedih, diapain abang pengen? Di bawah dalam doa. Di bawah dalam doa. Itu adalah ciri-ciri pertemanan yang baik. Kita mau nyanyi satu lagu. Kau temanku, temanku. Kita nyanyi ya, kita berdiri ya. Oke, nyanyi. Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan berdoa, ya Tuhan, semoga corona cepat selesai dan teman-teman dan orang tua sehat-sehat. Ya Tuhan, semoga kita bisa beribadah seperti dulu lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu, Bawa Persembahanmu. Adik-adik yang di rumah siapin persembahannya. Nanti persembahannya kasih ke mama papanya. Nanti biar mama papanya kasih ke gereja. Kita mau nyanyi satu lagu, Bawa Persembahan. Bawa
kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,